wa makanu awliya'ah, dan mereka bukan orang yang berhak menguasainya. Artinya orang itu kalau menghalangi ke Masjidil Haram itu berarti tidak pantas untuk menjadi penguasa di sana, penguasa Masjidil Haram. In awliya'uhu illal muttaqun, orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang berhak untuk mengatur Masjidil Haram itu orang yang bertakwa. Otomatis bertakwa itu harus orang Islam. Orang Islam pun yang bertakwa. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi mengetahui apa? Ini mari nanti kita kaji tafsirnya. Ayat 35, wa ma kana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah ya, tidak lain tidak hanyalah siulan tasdiyah apa mukaan ya, siulan wa tasdiyah dan tepuk tangan. Jadi orang kafir Quraisy dulu kalau menurut ayat ini, jadi ketika beribadah di Masjidil Haram itu sambil bersiul, sambil tepuk tangan. Lah berbeda model begitu. Maka dari itu fadzukul azab, maka rasakanlah azab bima kuntum takfurun, disebabkan kekafiranmu itu. Berarti di sini ada beberapa yang Allah ingin mengajak mereka, yaitu yang pertama, jadi menghalangi orang lain padahal untuk ibadah, untuk haji di Masjidil Haram. Tetapi kalau untuk maksiat ya otomatis dilarang. Yang kedua, di Masjidil Haram itu harus memuliakan Masjidil Haram. Tidak boleh main-main, termasuk tidak boleh bersiul, tepuk tangan. Jadi khusus untuk beribadah kepada Allah. Tetapi sebelumnya perlu saya tambah ya. Ini berkaitan dengan Sayyidul Istighfar. Jadi meskipun kita ada yang sudah mengamalkan, ini karena hadisnya banyak riwayat, termasuk dari Imam Bukhari, bahwa Sayyidul Istighfar itu intinya istighfar atau intinya Sayyid itu pemimpin penghulu istighfar itu ini sangat dianjurkan untuk dibaca. Sudah dibaca, dihafalkan ya? Alhamdulillah kalau sudah menghafalkan sudah bagus ya. Jadi lafalnya bisa dicari di Google atau di mana. Jadi yang belum maksudnya ya. Jadi karena ini anjurannya sangat banyak diriwayatkan oleh hadis. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada ilah selain Engkau. Berarti ini pengakuan tentang Allah. Hanya Allah yang menjadi ilah, menjadi Tuhan yang diibadahi. Khalaqtani wa ana abduka, Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Ini pengakuan terhadap pencipta sekaligus pengakuan terhadap diri ini sebagai hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai kemampuanku. Jadi artinya bahwa kita ini berkeinginan untuk mengikuti aturan-aturan Allah.
A'udzubika min syarri ma shana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Ini sebetulnya juga mengandung doa kepada Allah supaya diberi perlindungan dari perbuatan yang buruk. Abu laka bi nikmatika, ini juga yang bermaksud untuk mengakui nikmat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Termasuk abu laka bi nikmatika aliyah, aku mengakui dosaku kepadamu maka ampunilah aku. Abu itu ada pengakuan terhadap nikmat, pengakuan terhadap dosa. Faufirli, maka ampunilah saya. Nah di sini jadi istighfarnya sedikit tetapi pengakuan, jadi tadi pernyataan-pernyataan gitu. Maka itu dinamakan sayyidul istighfar. Yang terakhir, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran. Ini keutamanya mungkin untuk menguatkan lagi. Mangqalaha fin nahari muqinan biha, barang siapa mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, famata min yaumi qabla yumsiya, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Jadi kalau di hari itu dibaca ini terus kemudian sore, sebelum sore itu mati, artinya sebelum malam ya. Maka ini kalau saya berpikir mungkin bisa dibaca di pagi hari. Jadi sore hari kalau sebelum sore hari meninggal maka ahli surga. Ya karena tadi pengakuan terhadap Allah, pengakuan terhadap nikmat, keinginan untuk mentaati Allah semampunya, terus mohon ampun itu tadi. Termasuk wabang qala minal laili wa muqinun biha, barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, famata qabla yusbiha, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ini yang saya kutip dari Bukhari, tetapi juga ada sebetulnya riwayat dari sahabat yang lain, ya, termasuk Anas, termasuk At-Tirmidzi ya. Ini artinya tidak harus dibaca banyak, tetapi seandainya dibaca sehari 2 kali itu sudah bagus. Awal malam atau awal siang ya. Tapi dibaca sering juga tidak apa-apa untuk wirid. Tetapi intinya bahwa memperbanyak istighfar itu meredam azab, itu sesuai dengan ayat tadi. Jadi Allah tidak akan menyiksa kaum yang suka istighfar. Ya gempa, banjir, tsunami, sekarang banyak gempa ya di Jawa Barat. Ini kita juga harus takut dengan memperbanyak istighfar, minimal setelah sholat istighfar. Bahkan di dalam sholat itu kan juga pasti ada istighfar. Duduk antara sujud itu ya, Rabbi ufirli warhamni, meskipun redaksinya beda-beda, Rabbi ufirli. Jadi kalau riwayat Imam Syafi'i dan itu juga dinyatakan sahih, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini warzuqni wa'afini. Ternyata di kitabnya Imam Syafi'i sampai wa'afini, tidak ada wa'fu'anni. Atau menurut hadis Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ada 5 permintaan. Itu riwayat Bukhari Muslim. Intinya istighfar, termasuk sholat jenazah juga istighfar yang utama. Bahkan kalau tidak hafal doa jenazah itu cukup membaca Allahumma fir lahu warham, Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu. Nabi pernah
mengajarkan begitu. Dan doa yang terbaik bagi kita juga istighfar. Dan janji-janji ibadah itu banyak yang berupa ampunan. Barang siapa yang puasa diampuni dosanya, sholat membersihkan dosa. Itu menunjukkan bahwa dibersihkan dosa itu adalah nikmat yang paling utama dan nikmat yang paling besar. Karena orang yang diampuni pasti diridhoi Allah. Orang diridhoi Allah itu surga. Bahkan di surat apa itu, pernyataan Nabi Nuh itu berpesan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghafara, karena Tuhannya itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, kalau kamu ini suka istighfar maka akan dikirimkan hujan dari langit dengan melimpah, membawa berkah. Bukan hujan saja, tetapi ayumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan juga memberi tambahan. Kamu akan diberi amwal, harta, wa banin, juga diberi anak. Berarti kalau ingin punya anak itu memperbanyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan mengirimkan kebun-kebun, taman-taman, artinya tanaman biar subur. Ada sungai yang mengalir untuk macam-macam kebutuhan. Itu ternyata dengan istighfar. Istighfar juga bisa mendatangkan rezeki. Ya. Berarti banyak istighfar. Kalau Nabi setelah sholat itu biasanya cukup singkat ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tetapi boleh juga ditambah yang panjang, karena ada juga di kitab tafsir ini diriwayatkan dari Nabi juga pernah istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga ya. Jadi misalnya yang panjang monggo. Atau istighfar dari Al-Qur'an silahkan. Yaitu dengan misalnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Termasuk Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu banyak ya redaksi-redaksi tentang istighfar. Termasuk mendoakan kepada orang-orang yang terdahulu. Intinya istighfar itu penting sekali dan inti, dan doa itu biasanya diawali dengan istighfar. Artinya jangan meninggalkan istighfar. Jadi istighfar dulu baru memohon ke yang lain. Dan istighfar yang terbaik itu sayyidul istighfar tadi. Waktu terbaik itu karena disebutkan oleh Al-Quran, yaitu waktu sahur. Kemarin ada yang tanya, waktu sahur itu maksudnya sambil sahur? Tidak, waktunya itu waktu sebelum subuh, menjelang subuh itu namanya waktu sahur, waktunya. Ya bisa dilakukan di dalam sholat, bisa juga setelah sholat. Maksudnya sholat itu bukan sholat khusus istighfar, nah, ya sholat malam biasa. Ini untuk memperkuat saja. Jadi kita sekarang akan melanjutkan kajian tentang tadi ya. Ayat 24 dan 25. Jadi wa ba'da an nafallahu anhu madal bal istiqsal fid dunya, setelah Allah menafikan atau menjauhkan siksa yang bisa memusnahkan dari mereka di dunia, yaitu dengan istighfar tadi. Asbatallahu ihtimalan akhar, Allah menetapkan kemungkinan lain, wa huwa imkanu ta'dzibihim bi'adzabin duna adzabil istiqsal, yaitu memungkinkan mereka diadab dengan azab yang di bawah siksa yang memusnahkan, inda wujudil muqtadi
wa zawalil mani. Jadi ketika ada faktor penyebab dan tidak adanya penghalang, termasuk penghalangnya adalah istighfar ya. Termasuk ada penyebab. Jadi kalau tidak ada istighfar dan ada penyebab lain, bisa juga diturunkan siksa. Faqala, maka Allah berfirman, wa malahum alla yu'adzibahumullah. Kenapa Allah tidak mengadab mereka? Padahal mereka itu menghalangi ke Masjidil Haram tadi. Walam yu'adzibullahu bi'adzabin akhir. Jadi walima ya, bukan walam. Walima lam la yu'adzibuhumullah bi'adzabin akhir. Artinya mengapa Allah tidak mengadab mereka dengan azab yang lain? Wa yusain yamna'u min inzali adzabin akhafu min dzalikal adzab. Apa yang menghalangi Allah untuk menurunkan azab yang lebih ringan dari azab tersebut? Jadi istighfar tadi bisa menghalangi azab yang sifatnya meluas, besar. Jadi untuk terhindar misalnya termasuk bencana, banjir yang memang sifatnya luas, itu istighfar. Tapi ada azab-azab yang sifatnya agak kecil di bawah itu. Allah ingin ya menurunkan siksa itu. Di antaranya bisa babi annahum yamnaun nas anil Masjidil Haram, disebabkan mereka menghalangi manusia ke Masjidil Haram. Walau li'ada'in nusuk, meskipun untuk menjalankan ibadah nusuk. Nusuk itu bisa berarti ibadah haji, nusuk bisa berarti untuk penyembelian kurban, dam dan seterusnya ya. Asalkan untuk Allah itu nusuk, bukan untuk berhala. Faqad kanu yamna'unal muslim min dukhulil Masjidil Haram. Sesungguhnya mereka telah menghalangi orang muslim untuk masuk ke Masjidil Haram. Wa ukhriju an-nabi wa akhraju dan mengusir, mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sahbihi minal Masjidil Haram, termasuk mengusir Nabi dan para sahabatnya dari Masjidil Haram. Sahabat itu dalam bahasa Arab bisa sohbi, bisa ashabi. Kadang-kadang kan ada wala alihi wa ashabihi boleh, wala alihi wa sahbihi boleh ya. Jadi sama benarnya, sohbi dan ashabi boleh. Seperti kafirun dan kufar ya, boleh sama-sama jamak. Fahum ahlun li ayyu'adzibahullah, sesungguhnya mereka adalah layak untuk mendapatkan siksa Allah. Walakin la yuqid dzalika bihim li barakati maqami Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina adhurihim. Itu sebetulnya belum diturunkan siksa adalah berkat adanya Rasulullah yang masih berada di tengah-tengah mereka. Faman kanat hadhihi halatu lam yakun waliyan lil Masjidil Haram. Kalau mereka itu mempunyai sifat seperti itu, tidak pantas menjadi wali. Wali itu penguasa di Masjidil Haram. Jadi wali itu bisa pemimpin, wali itu bisa berarti teman setia, wali itu bisa pengatur, wali itu pelindung ya. Itu dalam bahasa Arab. Lah jamaknya aulia. Aulia itu juga bisa berarti kekasih, yang dikasihi Allah, wali ya, wali bisa memimpin, aulia wali atau aulia itu bisa juga berarti kekasih. Jadi teman setia juga boleh. Jadi artinya ini pernyataan dari Allah, orang yang menghalangi Masjidil Haram itu tidak boleh. Makanya pemerintah Arab Saudi sendiri itu
agak luas. Jadi meskipun keyakinannya macam-macam ya, untuk menunaikan haji itu tetap dibuka. Bahkan ke orang yang dianggap berbeda, yaitu di orang Iran itu kan Syiah ya. Jadi ibadahnya banyak bedanya, tetapi juga diberi izin untuk menunaikan haji. Yang kemarin dari jamaah Iran itu karena ada perang dengan Israel itu pulangnya diantar dengan bis, bukan pesawat ya, karena demi keamanan. Itu juga menunjukkan perhatian pemerintah Arab Saudi untuk melayani jamaah haji, itu juga cukup baik. Dan yang demikian itu yang berhak untuk menguasai Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram harus takwa orangnya. Wahum ahlun lil qatli bis sayfi wal muharabah. Mereka itu yang tidak layak untuk menjadi wali atau aulia tadi. Kenapa? Karena orang yang terbiasa membunuh dengan pedangnya dan berperang. Jadi mereka ahli perang. Faqatalahumullah wa adzabuhum yauma badrin. Lalu Allah membunuh dan mengadab mereka pada perang Badar. Jadi ternyata dalam perang Badar itu yang menjadi korban adalah ya mereka, termasuk khaisu qutila ru'usul kufri, di mana saat itu pembesar-pembesar kafir terbunuh ka'abi jahlin seperti Abu Jahal. Wa usira saratuhum, dan para tentara mereka tertawan. Wa azal Islam bidzalik, serta dengan itu Islam menjadi mulia atau dimuliakan. Nah, jadi ketika perang Badar itu Islam menjadi terkenal, sehingga orang yang dulu memusuhi Islam akhirnya berpikir dan banyak yang berbalik untuk menyukai Islam dan masuk Islam. Wa makanu auliya'ah. Makanya nih Allah berfirman, dan mereka bukanlah orang yang berhak menguasainya. In auliya'uhu illal muttaqun. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya wulatu amrihi wa arbabihi, artinya orang-orang yang mengatur, wulatu amrihi wa arbabuhu. Jadi orang-orang yang mengatur dan menentukan kebijaksanaan. Fa innahum kanu yaquluna, karena sesungguhnya mereka itu telah berkata, nanu auliyaul baitil haram, kami adalah pengatur baitul haram, nasuddu man nasya wa nudkhilu man nasya, kami berhak melarang masuk orang bagi orang yang kami kehendaki dan membolehkan masuk orang yang kami kehendaki. Jadi pilih-pilih. Itu adalah pembesar Quraisy saat itu. Jadi mereka pokoknya yang penting kami ini yang menguasai, yang mengatur Masjidil Haram. Maka faradallah, maka Allah itu membantah ucapan mereka, ucapan mereka biqauli, dengan firman-Nya. Wa makan mustahiqina lil wilayah, mereka tidak berhak untuk menguasai, fal isyraf alaihi, dan mengaturnya, ma'asyirkihim, karena kesyirikan mereka, wa adawatihim lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena permusuhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak boleh memimpin menurut Quran ini. Jadi alasannya adalah karena syirik, karena orang yang belum Islam itu mesti syirik. Orang yang belum Islam mesti syirik.
min ahli kitab, termasuk dari ahli kitab, ya. Termasuk memusuhi Nabi. Wa ma'uliyahu wa hamatuhu illal muttaquna minal muslimin. Jadi yang berhak menguasai dan mengatur hanyalah orang-orang bertakwa dari kaum muslimin. Ini menurut Quran ini. Falaisa kullu muslim aidon, bukan semua orang muslim juga, mimma yuslihu, bagi orang yang mengatur, li'ai yaliya amroh, untuk yang berhak mengaturnya ini. Innama yastahillu wilayatahu mangkana barron taqiyyan. Karena yang berhak mengatur dan menguasai hanyalah orang yang baik lagi bertakwa. Fakaifa bil kafarah ubdatal asnam. Lalu bagaimana jika diatur oleh orang kafir penyembah berhala? Otomatis tidak boleh, ya. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Li'annal muttaqi auliya'u, bahwa orang yang bertakwa adalah yang berhak untuk menguasainya. Fahum al-aminuna min adzabi, karena mereka orang yang aman dari azabnya. Jadi orang yang beriman itu harus diyakini bahwa itu akan aman dari azab Allah. Di Quran kan ada pertanyaan juga, afa aminu makrullah wala ya'manu makrullah, dan seterusnya. Apakah mereka aman dari tipu daya Allah, artinya dari siksa Allah? Maka tidak ada yang aman dari siksa Allah kecuali orang yang bertakwa. Jadi kenapa orang bertakwa yang memimpin, yang mengatur Masjidil Haram? Ya karena itu. Makanya di tahun, ya dulu sudah saya jelaskan, di tahun 8 Hijriah itu kan sudah Al-Fathu Mekah. Terus kemudian di tahun 9 Hijriah Nabi belum mau haji. Itu karena memang yang mengatur Masjidil Haram masih orang kafir, bahkan masih ada orang musyrik yang ibadahnya ya telanjang, ada yang tadi tepuk tangan, ada yang bersiul tadi ya. Kemudian ayat yang terakhir, summa bayyana Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sababa adami ahliyatihim. Jadi sebab mereka tidak memiliki hak untuk menguasai Baitullah. Jadi ayakun auliyaul bait wa huwa anna salatahu indal bait wa tuqarribahu wa taqarrubahum wa ibadatahum innama kana tasfiran wa tasfiqan. Karena sholat mereka di dekat Baitullah, termasuk taqarrub mereka atau pendekatan mereka dan ibadah mereka, hanyalah berupa siulan dan tepuk tangan. Ini menunjukkan bahwa kalau ibadah di Baitul Haram itu harus benar-benar ikhlas dan tulus untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan. Jadi tidak ada main-main, termasuk tidak ada alat musik. Jadi tidak ada tasfiron, sulan wa tasfiqon, tepuk tangan. Mengapa mereka juga dilarang untuk mengatur? Karena la yahtarimuna hurmatal bait, mereka tidak menghargai kemuliaan Baitullah, wal yu'azzimuna, dan tidak mengagungkannya.
haqqat ta'zim dengan benar-benar pengagungan atau pengagungan yang selayaknya. Qala Ibnu Abbas berkata, kanat tidak diartikan tetapi menunjukkan masa lampau, kanat atau kana. Jadi menunjukkan masa lampau, biasanya juga menunjukkan kebiasaan masa lampau. Bukan sekedar masa lampau tetapi kebiasaan. Jadi kanat Quraisy tatufu bil baiti uratan. Orang-orang Quraisy itu biasa tawaf bil baiti di Baitullah uratan dengan telanjang. Tusoffiru mereka bersiul, wa tusoffiku mereka tepuk tangan. Biar kompak, ternyata anda. Jadi di Baitul Haram itu hendaknya harus penuh kekhusyuan. Kekhusyuan itu kalau saya memahami yaitu pertama yaitu ibadah sesuai dengan tuntunan, karena khusyuk itu artinya adalah tunduk, patuh, ya khusyuk itu. Tetapi juga penuh konsentrasi. Bahkan kalau khusyuk yang sebenarnya itu sampai memahami apa yang dibaca, sehingga kita ini mengucapkan dengan ucapan yang jelas dan bisa difahami. Kalau tidak bisa memahami itu sulit untuk khusyuk. Bahkan harus melepaskan diri dari urusan yang lain. Termasuk ya kadang-kadang itu kita merasa bagus juga, ini juga harus dihilangkan, kembali kepada sholat yang khusyuk kalau untuk urusan sholat ya. Termasuk kadang-kadang kita ingin merencanakan sesuatu yang baik, tidak usah begitu, serahkan kepada Allah urusan. Jadi pasrah kepada Allah total ketika khusyuk itu. Tidak usah ngurus yang lain, termasuk tidak perlu menilai orang lain, tidak perlu mengingat-ingat kebaikan kita, tidak perlu kita punya program-program, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi fokus untuk memohon. Jadi kalau mengagungkan, ibadah itu kan mengagungkan, memohon, pasrah. Nah itu seperti Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu kan permintaan-permintaan itu difahami dengan ucapan yang jelas. Berkaitan dengan ini, ya ini saya tambah supaya karena ini juga perlu latihan. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur kepada Umar bin Khattab itu kalau salat malam biasanya di masjid itu dengan suara yang terlalu keras ditegur. Tapi juga menegur Abu Bakar As-Siddiq ketika sholat atau zikir itu dengan tanpa suara. Artinya tengah-tengah di antara itu. Khususnya untuk melatih kekhusyuan dengan cara kita tetap menyuarakan, apalagi tidak ada yang lain. Pokoknya kita mendengar, itu lebih menuntut kekhusyuan. Jadi perlu latihan khusyuk. Jangan terus kemudian dibatin saja, itu akan mudah untuk konsentrasi. Jadi khusyuk kan perlu konsentrasi. Jadi dibaca dengan tartil baik, doanya jangan tergesa-gesa, karena kita ini bicara kepada Allah. Bicara kepada Allah adalah harus dengan baik. Saya ingat nasihat dari Pak Yai Mahbub Ihsan dulu ketika baca Fatihah dimulai dari Fatihah. Per ayat itu berhenti, karena per ayat itu dijawab oleh Allah. Itu juga melatih kekhusyuan. Nah, ketika tahiyat itu at-tahiyatul itu kan ditujukan kepada Allah. Baik redaksinya tahiyatulillah
atau at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatullah, itu harus konsentrasi, karena itu langsung pasrah kepada Allah. Termasuk assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, selamat buat engkau wahai nabi. Nah, itu juga harus konsentrasi. Termasuk assalamu alayna. Pokoknya perkata itu dipahami, dihayati dengan khusyuk, nanti akan mengantarkan kepada kekhusyuan. Ini artinya yang menanggapi ini ya, jadi mereka orang kafir itu tidak khusyuk, itu sakar peduli, jadi bermain-main di Masjidil Haram. Mujahid Sa'id bin Jubair, Jabir Jubair ya benar. Kanu yu'ariduna nabi, mereka itu mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu ketika di Makkah ya, itu sudah disuruh sholat, termasuk tawaf. Fit tawafi, di dalam tawaf. Wa yastahzi'u nabi, dan mereka mengolok-olok Nabi. Wa yusaffiruna wa yukhallituna alaihi tawafa wa sholatahu, bersiul dan mengacaukan tawaf dan sholat Nabi. Waruya mislu dzalik an Muqatil, dan hal demikian juga diriwayatkan oleh Muqatil. Fala qauli Ibnu Abbas, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas itu, kanal muka'u wa tasdiyah nau'u ibadatin lahum. Jadi siulan dan tepuk tangan merupakan salah satu bentuk ibadah mereka. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Wala qaul Mujahid wa Muqatil wa Ibnu Jubair wa Ibnu Jubair ya. Bukan Jabir, Jubair tadi. Karena ida'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu suka mengganggu Nabi. Jadi maksud ayat tadi, kenapa bersiul, mengapa mereka tepuk tangan, itu menurut pendapat yang kedua ini tujuannya adalah untuk mengganggu Nabi. Tapi menurut ahli tafsir, menurut tafsir ini mana yang diikuti? Qala Ar-Razi, jadi mengikuti pendapat Ar-Razi. Al-awwal aqrab. Jadi pendapat pertama yang mendekati yang dimaksud. Liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa makana sholatu minal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Sholat mereka di sekitar Baitullah lain tidak atau tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Fadhuqul adzaba, dan terusnya, maka rasakan siksa. Fadhuqu, rasakan siksanya berupa al-qatla, berupa pembunuhan, wal asra, dan tawanan yauma badrin, dalam perang Badar. Kenapa? Bisa babi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka, wa afalihim, dan perbuatan mereka, la yuqaddimu alaiha illal kafar, dan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang kafir. Wa hadza wal adzabul ladzi talabtumuh, dan ini adalah siksa yang telah kamu minta. Jadi sebetulnya ini lanjutan dari sebelum istighfar tadi ya. Hari Sabtu yang lalu sudah dibahas. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita kaji, meskipun ada fiqhul khayat, tetapi itu hanya penguat saja, tidak saya sampaikan. Jadi saya cukup ini.